Bab 1571, Castor Qigong. Tidak masalah jika aku bisa atau tidak. Jika kamu tidak mempercayai aku, anggap saja aku tidak percaya. Tapi katakan saja padaku siapa yang memberitahumu hal-hal ini. Gu Qingcheng mengenal Han Sen, dan dia tahu tidak mungkin Han Sen yang melihat peristiwa itu. Seseorang pasti memberitahunya. Jadi, Gu Qingcheng tidak punya alasan untuk curiga tentang apa yang dia katakan padanya. Aku tidak yakin. Aku bertemu seseorang, tetapi aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Setelah itu, Han Sen tidak tahu siapa orang itu, jadi dia tidak bisa memberitahunya. Gu Qingcheng mengerutkan kening dan menatap Han Sen. Dia tidak percaya apa yang dia katakan. Lagi pula, mengapa beberapa orang asing secara acak menceritakan padanya cerita seperti itu? Han Sen terus berbicara tentang hal-hal yang tidak penting, sekarang ingin menyelinap pergi. Dia setidaknya telah mengkonfirmasi bahwa Gu Qingcheng adalah nomor 4 yang sulit dipahami. Tetapi jika Gu Qingcheng adalah manusia yang pernah berada di tempat perlindungan di zaman kuno, seperti yang baru saja dia katakan, bagaimana dia bisa masuk? Dan bagaimana dia masih hidup setelah sekian lama berlalu? Ada hal lain yang juga membingungkan Han Sen. Jika nomor 4 adalah nomor yang baru saja ditulis oleh pengamat, apakah itu berarti nomor lainnya adalah manusia juga? Jika mereka manusia, bagaimana angka-angkanya ditentukan? Jika nomor itu diberikan atas perintah masuk ke tempat suci, maka itu berarti 3 sudah datang sebelum dia. Tentu saja, ini semua hanya tebakan. Angka-angka itu bahkan mungkin tidak mewakili manusia. Kamu boleh pergi, tapi kamu perlu menjelaskan semuanya padaku dulu. Gu Qingcheng berlari ke pintu dan memblokir pintu keluar, melarang Han Sen pergi. Han Sen memandang Gu Qingcheng. Dia pikir apa yang dia katakan cukup bisa dipercaya. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia pikir dia aneh. Dia tidak pernah mengira dia cocok dengan dunia ini. Nama Gu Qingcheng sendiri adalah nama yang agak kuno. Itu sama sekali bukan nama manusia modern. Dan beberapa dari perilakunya membuat Han Sen merasa aneh. Dia misterius dan sangat cantik, dan itu sendiri aneh. Menjadi berbeda mungkin sesuatu yang diharapkan, kalau begitu. Sekarang dia memikirkannya, Gu Qingcheng juga tidak terlihat seperti manusia modern. Aku bisa memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui, tapi pertama-tama, aku ingin kamu memberitahuku siapa kamu, kata Han Sen pelan. Aku sudah memberitahumu, kaulah yang memilih untuk tidak mempercayaiku, kata Gu Qingcheng. Bahkan jika aku yakin kamu adalah manusia purba, kamu harus memiliki identitas sejarah. Saat itu, manusia dipisahkan oleh negara. Kamu berasal dari negara mana? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Apa yang paling ingin diketahui Han Sen adalah bagaimana dia berhasil memasuki tempat suci. Dia takut dengan menanyakannya secara langsung, dia tidak akan menerima jawaban. Pertama, dia harus menguji air. Gu Qingcheng memandang Han Sen dengan keraguan aneh, tapi menjawab, aku dari negara bagian Chu. Aku adalah seorang Qigong Caster. Petik 2. Qigong Caster, kamu berasal dari faksi mana? Han Sen bertanya dengan sopan. Itu bukan urusanmu, jawab Gu Qingcheng. Bagaimana kamu bisa masuk ke tempat kudus? Han Sen bertanya. Jika aku menjawab pertanyaan ini, kamu harus memberitahu aku siapa yang memberitahu kamu semua hal itu. Gu Qingcheng menatap langsung ke Han Sen ketika dia mengatakan ini. Oke, itu kesepakatan, Han Sen setuju. Tanpa ragu, Gu Qingcheng berkata, aku dari negara bagian Chu, tapi aku berlatih di laut. Suatu ketika aku kembali mendarat dengan perahu aku, pusaran aneh muncul. Aku jatuh ke dalamnya, dan ketika aku sadar, aku berada di tempat kudus. Petik 2. Di planet mana pusaran itu? Dan di mana? Han Sen bertanya. Itu informasi yang tidak berguna. Aku meninggalkan tempat suci berkali-kali untuk mencari pusaran, tetapi aku tidak belajar apa-apa. Aku bahkan telah menggunakan kapal selam yang kuat untuk mencari di bawah air. Yang aku temukan hanyalah laut biasa dan tidak ada lagi yang istimewa, kata Gu Qingcheng. Han Sen mengangguk. Menurut apa yang kamu katakan, jika kamu berasal dari negara bagian Chu, sudah puluhan ribu tahun. Bagaimana kamu bisa hidup begitu lama? Petik 2. Aku sudah bilang, aku telah menjawab pertanyaan awal kamu, dan sekarang giliran kamu untuk menjawab pertanyaan aku. Menjawab pertanyaan aku, siapa yang memberitahumu hal ini? Kata Gu Qingcheng. Han Sen mengeluarkan sebuah buku dan menunjukkannya padanya. Tapi itu bukan buku harian yang dia temukan di ruang kontrol. Itu adalah salinan yang dia buat. Bagian nomor 4 ada di sana, sementara dia meninggalkan aslinya di rumah. Inilah mengapa Han Sen tidak segera menemuinya. Gu Qingcheng mengambil buku itu dan membukanya dengan kebingungan. Setelah melihatnya, wajahnya berubah. Dia membalik-balik buku itu dengan sangat cepat dan segera tampak sakit. Siapa orang ini? Gu Qingcheng menutup buku itu dan menatap Han Sen. Dia terlihat sangat marah, dan merinding naik turun di kulitnya setelah membaca semua keluhan.
Dari apa yang dia tanyakan, sepertinya sesuatu yang dia tidak pernah berpikir akan diketahui sekarang telah terbuka untuk dilihat semua orang. Dia merasa telanjang. Aku tidak tahu penulisnya, tapi aku menyalinnya dari buku yang aku temukan di God's Ruin. Hansen selanjutnya menceritakan apa yang terjadi. Gu Qingcheng tidak terlalu yakin dengan kisah itu. Dia menatapnya cukup lama, dia ingin menemukan kebenaran dari wajahnya, tetapi dia kecewa. Jika yang kamu katakan benar, pasti ada lebih banyak angka. Setidaknya harus ada 3 lagi, kata Gu Qingcheng sambil berpikir. Ya, tapi tidak banyak tentang mereka. Hanya 2 kalimat, kaulah fokus rekaman itu. Hansen tersenyum. Biarkan aku melihat bagian lainnya. Gu Qingcheng mengulurkan tangannya. Oke, tapi kamu perlu memberitahuku bagaimana kamu bisa hidup selama ini. Hansen berkedip. Gu Qingcheng tidak ragu-ragu, dan sepertinya dia baru saja memikirkan sesuatu. Dia harus mengkonfirmasi pikirannya dan berkata, aku telah berada di sini selama belasan tahun ketika aku menjelajahi kehancuran Tuhan. Aku memasuki tempat yang aneh dan terjebak di sana. Rasanya seperti waktu yang singkat, mungkin beberapa bulan. Tetapi ketika aku keluar, teleporter di tempat penampungan yang sebelumnya tidak tersedia untuk digunakan, sekarang berfungsi. Aku menggunakan salah satunya untuk meninggalkan tempat suci, dan kemudian aku mengetahui bahwa puluhan ribu tahun telah berlalu. Petik 2. Mengatakan ini, Gu Qingcheng kemudian memikirkan sesuatu yang cukup menjengkelkan. Dia menatap Hansen dengan muram dan berkata, tidak lama setelah aku kembali ke aliansi, aku bertemu pembohong kamu. Aku bertemu dengan kakek buyut kamu. Petik 2. Hansen bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang yang terlantar dari masa lalu bertemu dengan seorang pembohong. Tempat yang kamu tuju, apakah ada banyak mesin kristal? Hansen bertanya. Bab 1572, Mitra Kerjasama, Subscribe Penatua. Gu Qingcheng mengangguk. Kamu benar, kamar yang kamu dan aku datangi serupa. Namun, ada beberapa perbedaan. Aku kira itu pasti item kristalizer, tapi aku tidak tahu itu pada saat itu. Dan ketika aku benar-benar kembali dari sana, aku tidak dapat menemukan pintu masuk yang semula aku gunakan. Petik 2. Hansen mengira tempat suci itu pasti memiliki hubungan dengan kristalizer sekarang. Ketika dia memasuki ruang kontrol utama, dia sendiri telah dibawa 10 tahun ke depan. Dia tidak punya alasan untuk meragukan apa yang dia katakan padanya. Tapi Hansen masih percaya ada sesuatu yang salah. Dia memandang Gu Qingcheng dan berkata, aku ingat sesuatu, bukankah kamu anggota dari tim ke-7? Kamu bersama Han Jinzi pada awalnya, dan itu adalah fakta umum bahwa manusia tidak dapat memasuki kuil pada saat itu. Para teleporter hanya untuk pengujian. Apakah kamu keluar melalui salah satu perangkat itu? Petik 2. Gu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Teleporter bukanlah satu-satunya cara bagi seseorang untuk meninggalkan cagar alam. Ketika aku berteleportasi, aku mendapati diri aku berdiri di sebuah altar yang terletak di sebuah bangunan tua di planet yang dihuni manusia. Itu adalah titik keluar aku, tetapi tidak ada cara bagi aku untuk masuk kembali dari sana. Ketika aku akhirnya kembali ke cagar alam, aku menggunakan teleporter buatan manusia untuk pergi ke sana kemari. Petik 2. Hansen bertanya, ketika kamu memasuki tempat suci dengan Han Jinzi, apa yang kamu lihat? Aku telah menjawab cukup untuk saat ini. Sekarang giliran kamu, beri aku sisa bukunya. Gu Qingcheng hanya mengulurkan tangannya. Jawab pertanyaan terakhir aku, apa yang terjadi di sana? Hansen menuntut jawaban untuk ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kami bertemu dengan makhluk yang disebut Tuhan. Dia bilang dia bisa memenuhi keinginan termegah kami, tapi kami hanya akan menerima satu. Han Jinzi menyuruhku untuk tidak membuat permintaan, jadi aku pergi dengan Ning. Ning juga tidak membuat permintaan. Setelah itu, aku tidak yakin apa yang terjadi, kata Gu Qingcheng. Apa kau sudah setengah dewa pada saat itu? Apakah kamu pikir itu adalah Tuhan sendiri, atau apakah itu hanya makhluk yang kuat dan maha kuasa? Hansen bertanya. Aku tidak tahu. Kurasa tempat itu adalah tempat suci kelima yang sulit dipahami. Dewa yang kita temui mungkin saja makhluk sekelas dewa, kata Gu Qingcheng, lalu mengulurkan tangannya lagi. Dia berkata, aku telah menjawab semua yang ingin kamu dengar. Sekarang, beri aku apa yang aku hutangi. Petik 2. Aku meninggalkan versi aslinya di rumah. Aku harus pergi dan mengambilnya. Tidak ada lagi yang bisa diminta oleh Hansen, jadi dia menurut dan pergi untuk mengambil buku harian untuknya. Dia bisa membaca teks kuno lebih baik daripada Hansen, jadi dia menelusuri isi buku harian dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Aneh, itu sangat aneh. Gu Qingcheng berbicara pada dirinya sendiri saat dia membaca dengan teliti isi buku itu. Apa yang aneh? Hansen dengan cepat bertanya. Makhluk yang disebutkan berasal dari tempat suci Dewa keempat. Aku melihat beberapa setelah aku menjadi setengah dewa, tetapi ketika manusia dari aliansi masuk, mereka semua menghilang. Orang-orang yang diberi nomor ini, mereka terdengar seperti individu yang mungkin mudah ditemukan. Aku tidak berpikir mereka adalah jenis manusia yang sama yang kamu temukan di aliansi,
kata Gu Qingcheng. Mungkin mereka sepertimu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang bisa masuk sebelum semua manusia secara alami bisa, saran Hansen. Dilihat dari nilai numeriknya, sepertinya ada beberapa ribu orang seperti itu. Namun, aku tidak pernah bertemu mereka selama berada di cagar alam, kata Gu Qingcheng. Tempat suci adalah tempat yang besar. Beberapa ribu tersebar di dunia yang begitu luas. Aku akan mengatakan itu tidak terlalu luar biasa bahwa kamu belum pernah menemukannya, kata Hansen. Gu Qingcheng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Beberapa orang yang disebutkan di sini dikatakan telah membunuh makhluk super setengah dewa yang terkenal. Tidak mungkin aku tidak pernah mendengar tentang pencapaian ini. Petik 2. Itu aneh. Mungkin jumlahnya tidak semuanya manusia. Lalu, Hansen menunjuk ke bagian terakhir dan bertanya, bisakah kamu menjelaskan bagian terakhir? Sepertinya kamu sudah lama tidak terlihat. Kemana kamu pergi? Petik 2. Apakah karena aku memasuki tempat aneh itu, dan mereka tidak dapat melihat aku? Gu Qingcheng berkata, setelah beberapa pikir. Itu mungkin, tetapi itu juga berarti pengamatan ini dimulai baru-baru ini. Manusia yang terhitung itu kan manusia tua, bukan manusia modern, kata Hansen, usai juga berpikir sejenak. Sepertinya alat kristalisasi memiliki hubungan yang cukup dengan cagar alam, tetapi sejarah mengatakan bahwa mereka telah dihancurkan sejak lama. Ada banyak informasi menarik untuk digabungkan dan dicari tahu di sini. Gu Qingcheng mengembalikan produk susu itu kepada Hansen dan kemudian berkata, jika kamu ingin menyelesaikan semua ini, kita bisa bekerja sama. Jika kamu membuat penemuan lagi, bagaimana jika kamu membagikan apa yang kamu ketahui dengan aku? Kita bisa menyelidiki ini bersama. Bagaimana menurut kamu? Aku setuju dengan itu, ya. Hansen kemudian bertanya, ngomong-ngomong, ada apa dengan Elysian Moon? Kenapa kalian berdua terlihat identik? Dia adalah roh. Petik 2. Itu adalah salah satu item diskusi yang bukan urusan kamu. Temperamen Gu Qingcheng menjadi dingin. Kami bekerja sama, bukan? Yang terbaik adalah mitra mengenal satu sama lain sedikit lebih baik. Hansen tersenyum. Ini terlarang untuk kerja sama kita. Gu Qingcheng kemudian dengan cepat mendorong Hansen keluar dari kamarnya dan membanting pintu. Hansen menyentuh hidungnya dan pergi. Dia tidak menunda, dia hanya akan bertanya lagi lain kali. Saatnya memamerkan keahlian aku. Hansen pergi ke penyimpanan inti Geno. Dia ingin mendapatkan semua inti genonya ke posisi pertama sebelum melanjutkan ke kelas emas. Gen Hansen telah naik level dengan sangat cepat, tetapi inti genonya belum diberi kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Dia ingin meluangkan waktu untuk meningkatkan inti genonya sekarang. Akan sulit untuk mencapai kelas super, tetapi mencapai batu permata seharusnya cukup mudah. Hansen menggunakan Crystal Core sebagai kuncinya untuk masuk. Inti geno ini sudah ada di tempat pertama, begitu banyak yang ingin menantang dan menjatuhkannya. Hansen kemudian melihat nama yang akrab. Itu adalah Gosai. Dia berada di 10 besar dalam peringkat inti Geno perak. Hansen tidak yakin apakah Gosai berhasil melalui pangkat, atau apakah dia baru saja membeli jalannya ke atas. Hansen ingat pernah melakukan tawar-menawar dengannya, yang dengan cepat dikhianati oleh Gosai. Meskipun Gosai akhirnya gagal, Hansen masih kesal dengan apa yang telah terjadi. Orang ini punya nyali untuk menantangku. Jika dia ingin mati, kurasa aku tidak keberatan membantunya. Hansen mengepalkan tinjunya dan menerima tantangan Gosai. Kemudian, dia memasuki medan pertempuran inti Geno. Hansen menemukan macan kumbang bermata 3 menunggu di medan pertempuran. Itu memang Gosai yang berbohong. Kamu berani menunjukkan wajahmu padaku. Hansen menggerakkan tubuhnya dan berteleportasi langsung di depan kucing yang licik. Bos, tunggu, aku punya rahasia besar yang ingin kukatakan padamu. Gosai menjerit saat dia mencoba lari. Bab 1573, Pukulan Darah, subscribe Penatua. Kamu dan rahasiamu bisa masuk neraka. Hansen tidak memilikinya. Mengenakan armor hantu yang diberikan kepadanya oleh Gosai, dia berlari ke depan makhluk itu dan mencoba meninju kepalanya. Aku memiliki inti Kaisar Geno. Tadinya aku akan memberikannya padamu, ambillah. Gosai menjerit, melihat dia tidak bisa menghindari tinju manik itu. Ketika Hansen mendengar ini, dia berhenti. Dia membiarkan tinjunya melayang di atas mata ketiga macan kumbang, dan dia berkata, kamu punya 3 detik. Jika aku tidak melihat inti Geno Kaisar dalam waktu yang ditentukan, kamu akan langsung masuk neraka. 1. Gosai mengertakkan gigi dan mengeluarkan benda yang menyerupai cakar. Dia meletakkannya di depan Hansen. Lalu, dia berkata, bos, ini dia, aku tahu aku salah melakukan apa yang aku lakukan terakhir kali, tetapi sekarang aku tulus dengan sepenuh hati. Untuk tempat pertama, aku bersedia memberi kamu inti Geno Kaisar ini. Tolong, percayalah padaku sekali lagi. Petik 2. Hansen mengambil item dari Gosai, dengan tangan lainnya masih melayang di atas kepala makhluk itu. Dia berkata, ini adalah inti Kaisar Geno. Hansen tidak percaya Gosai.
Jika dia memiliki inti Geno Kaisar, mengapa dia membuangnya untuk mendapatkan tempat pertama untuk inti Geno Perak? Tidak ada tempat pertama di papan peringkat batu permata yang bernilai sebanyak itu, pikirnya. Itu adalah inti Geno yang aneh. Dalam penyimpanan inti Geno disegel dan tidak dapat digunakan jika bukan inti Geno diri yang digunakan sebagai kunci untuk masuk. Tetapi inti Geno itu tidak terlihat seperti baru saja disegel oleh penyimpanan inti Geno. Itu tampak abu-abu dan gelap, seperti baja berkarat. Aneh sekali. Itu tampak seperti seruling, tanpa lubang. Itu seperti pipa yang terbuat dari batu. Gosai tersenyum dan berkata, kamu pintar. Ini memang inti Geno Kaisar, tetapi masalahnya hanya untuk disegel. Tapi dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa membukanya dan menjadi yang terbaik di tempat suci Dewa Keempat. Petik 2. Seandainya kamu mampu membuka segelnya, kamu tidak akan memberikannya kepada aku, bukan? Hansen menatapnya dengan jijik. Gosai tampak canggung, dan sambil menyeringai, dia berkata, aku tidak dapat membukanya karena aku lemah. Kamu, bagaimanapun, sangat kuat. Kamu pasti bisa. Petik 2. Aku mengambil item sebagai hukuman karena kamu melanggar kesepakatan terakhir kali. Jika kamu ingin mendapatkan tempat pertama kali ini, pergi dan bawakan aku sesuatu yang lebih baik. Jangan bawakan aku sesuatu yang lain seperti ini, kata Hansen, dan tanpa memberi makhluk itu kesempatan untuk menolak, dia meninju wajahnya. Gosai mengeluarkan darah. Dia terluka, tetapi dia diizinkan untuk menyerah dan keluar dari medan pertempuran Geno. Dia lebih buruk dariku. Dia mengambil barang-barangku dan tidak memberiku apa-apa. Gosai merasa cukup kecewa. Dia telah menipu Hansen sekali, tetapi dia tidak pernah menyangka dia akan mencapai tempat pertama lagi. Sekarang dia telah mengorbankan inti Kaisar Geno dan dipukuli tanpa mendapatkan tempat pertama seperti yang dia inginkan, dia kecewa. Sepertinya aku harus menunggu sampai dia mencapai kelas emas sebelum aku dapat mencapai tempat pertama. Aku menyia-nyiakan inti Geno kelas Kaisar aku. Gosai merasa sangat kesal, dan dia mengungkapkan kesedihannya dengan keras. Gosai telah memberi Hansen inti Kaisar Geno. Itu cukup terkenal di tempat suci Dewa Keempat, tapi begitu juga segelnya. Tidak ada yang bisa membukanya. Kaisar yang dulu memilikinya bernama Dringblood Emperor. Dia adalah roh yang sangat terkenal, dan inti Geno ini miliknya. Itu disebut Blowblood. Hal yang menyedihkan adalah, Dringblood Emperor mengumpulkan kemarahan makhluk tertentu dan terbunuh olehnya. Hasil dari keadaan ini membuat Blowblood tersegel. Setelah itu, inti Geno Blowblood telah melewati tangan banyak elit yang berbeda. Sayangnya, tidak ada yang pernah menemukan cara untuk membuka segelnya. Kemasyhurannya meningkat, tetapi begitu pula keyakinan bahwa itu sama sekali tidak berharga. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kamu, inti Geno yang tersegel tidak berguna. Gosai hanya berhasil mendapatkannya baru-baru ini, dan dia ingin berbicara dengan Hansen dan menawarkannya dengan imbalan tempat pertama. Tapi Hansen ingin membunuhnya segera, dan buru-buru, Gosai harus memainkan kartunya dan mengungkapkan Blowblood. Dia sebenarnya berencana untuk menipunya lagi, setelah pertukaran juga. Tapi sekarang itu tiupan darah telah diambil, dan dia belum mendapatkan tempat pertama, mata hantu cukup kesal. Untungnya, nilai Blowblood hanya setara dengan inti Geno batu permata saat ini. Oleh karena itu, kerugiannya tidak terlalu mahal. Dia akan jauh lebih kesal jika kehilangan sesuatu yang bahkan lebih berharga. Hansen, melihat Gosai, tidak terburu-buru untuk menaikkan level Crystal Core-nya sekarang. Dia ingin menipu macan kumbang dan menguras apa yang dia bisa sebelum melanjutkan ke kelas emas. Hansen meninggalkan penyimpanan inti Geno dengan maksud mempelajari inti Geno barunya. Dia ingin melihat apakah dialah yang bisa membuka segel item tersebut. Hansen belum pernah mendengar tentang inti Geno Blowblood. Dia tidak tahu dari mana asalnya, dan sebagian dari dirinya bahkan mengira itu bukan inti Geno Kaisar. Hansen memanggil inti Geno darah asli kelas emasnya dan menempelkannya ke inti Geno darah tiup. Dia ingin melihat apakah itu akan memungkinkannya digunakan. Real Blood mendarat di pipa abu-abu. Itu tidak melebur ke dalamnya, tapi juga tidak meluncur ke bawah. Sepertinya menyerap. Hansen menyaksikan prosesnya, dan di dekat posisi Real Blood, garis merah seperti sehelai sutra sedang dibuat. Sepertinya darah asli meresap ke dalam inti Geno. Hansen sangat senang, jadi dia berpikir, sepertinya darah asli membantu dengan segel. Kalau terus begini, mungkin butuh beberapa hari. Petik 2. Jika Gosai mengetahui bahwa Blowblood bisa dibuka, dia pasti akan lebih marah. Hansen masih tidak tahu apakah itu inti Geno Kaisar atau tidak, tetapi segelnya sangat kuat. Dia tidak ragu tentang itu. Bagaimanapun, itu adalah inti Geno kelas tinggi. Itu pasti super, paling tidak. Saat Hansen melanjutkan penyelidikannya, Gu Qingcheng dan Elysian Moon tiba-tiba masuk ke aula. Elysian Moon sudah lama tidak terlihat. Kali ini, dia kembali dengan penampilan yang mengerikan. Dia penuh luka, wajahnya pucat dan berlumuran darah. Ada makhluk marah di dekat sini. Itu makhluk super, dan itu melukai Elysian Moon.
Aku akan membunuhnya. Apakah kamu ingin ikut dengan aku? Gu Qingcheng bertanya langsung pada Han Sen. Bagaimana kamu akan membagi keuntungan? Han Sen bertanya. Kamu bisa mendapatkan jarahannya. Aku hanya ingin membalas dendam, kata Gu Qingcheng. Dia tidak akan datang mencariku jika semudah ini. Pasti ada sesuatu dengan makhluk itu. Han Sen tidak berpikir Gu Qingcheng akan mendekati Han Sen untuk memberikan tugas yang mudah. Bab 1574, dulu ada Geno inti yang tak terkalahkan. Serigala penghancur di peringkat 139 di papan peringkat inti Super Geno tidak akan semudah itu dibunuh, kata Gu Qingcheng. Bolehkah aku bertanya apa peringkat kamu di papan peringkat inti Super Geno? Han Sen bertanya, karena penasaran. Aku ke-17, kata Gu Qingcheng sembarangan. Kamu setinggi itu. Kamu ke-17 dan kamu tidak bisa mengalahkan serigala penghancur yang baru berusia 139 tahun ini. Han Sen terkejut. Itu tidak bisa mengalahkan aku dalam kekuatan mentah, tetapi memiliki kemampuan untuk menghabiskan ruang. Aku tidak akan bisa menangkapnya, dan itulah sebabnya aku membutuhkanmu dan Nightmare, kata Gu Qingcheng. Bagi aku, kedengarannya yang kamu butuhkan hanyalah bantuan dari Little Red. Mengapa kamu tidak langsung bertanya padanya? Aku tidak bisa membuatnya datang. Han Sen menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan menerima undangan aku, tetapi kamu akan berguna seperti dia. Kamu bisa datang untuk membantu, kata Gu Qingcheng. Baik, dan hanya untuk mengkonfirmasi apa yang kamu katakan kepada aku akan menerima item setelah mati, ya. Han Sen tersenyum. Jika kamu benar-benar dapat membantu, tentu. Apakah kamu berencana mengambil jarahan bahkan jika kamu tidak berusaha? Gu Qingcheng tidak terlalu sopan dalam urusan seperti ini. Kita akan lihat, tapi aku dikenal untuk mengambil sebanyak yang aku masukkan. Han Sen tidak membantah dan hanya pergi bersamanya. Dia ingin melihat seberapa kuat Gu Qingcheng jika dia benar-benar menempati peringkat ke-17 di papan peringkat inti Super Geno. Han Sen mengikuti Gu Qingcheng dan Elysian Moon keluar dari tempat penampungan. Perjalanan itu membosankan bagi Han Sen, dan dia mendapati dirinya bosan. Jadi, dia bertanya, siapa yang menempati posisi pertama di papan peringkat inti Super Geno? Gu Qingcheng sama-sama bosan. Dia berkata, orang yang saat ini berada di posisi pertama adalah orang yang memimpin sekret. Dia mengaku sebagai anak Tuhan sendiri, tetapi ada orang lain yang memiliki kekuatan yang sama seperti dia. Orang di tempat pertama berpindah sesekali. Petik 2. Mengapa orang itu sering berubah? Han Sen bertanya, terkejut dengan ini. Apa yang aneh tentang itu? Ada banyak intigen yang kuat di sana, dari kelas kaisar dan kelas mengamuk. Mereka semua ahli dalam sesuatu. Tidak ada yang terkuat mutlak. Bisa dibilang, ketika aku pertama kali menjadi setengah dewa, aku mendengar ada inti Geno yang menempati posisi pertama untuk waktu yang sangat lama. Itu tidak hilang sekali, tapi itu adalah satu-satunya waktu dalam sejarah ketika tempat pertama di papan peringkat inti Super Geno tampak tetap. Saat ini, pemegang posisi pertama sering berganti, kata Gu Qingcheng. Apa nama inti Geno itu? Apakah itu masih di papan peringkat? Han Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika masih ada di papan peringkat, peringkatnya tidak akan terus berubah. Aku hanya mendengarnya melalui desas-desus. Ketika aku pertama kali tiba di sini, itu sudah hilang. Aku kira kamu bisa mengatakan itu lebih dari mitos sekarang. Namanya, bagaimanapun, adalah Menara Takdir. Aku hanya bisa mengira dia pergi ke tempat suci kelima bersama tuannya, kata Gu Qingcheng. Ketika Han Sen mendengar Gu Qingcheng mengatakan ini, hatinya melonjak. Jika inti Geno bintang itu memang Menara Takdir, itu mungkin berarti yang ada di laut jiwanya. Sial, Menara Destiny sekuat itu. Han Sen menahan kegembiraannya dan berpura-pura bahwa nama itu tidak membunyikan lonceng apapun. Kemudian, dia bertanya, siapa Master Menara Destiny? Aku tidak tahu, dan aku rasa tidak ada yang tahu. Itu mitos lama, dan itu adalah sesuatu yang hanya aku dengar sekali, kata Gu Qingcheng. Han Sen mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tapi dia tidak tahu banyak. Dia mengatakan penguasa Menara Takdir itu aneh. Rumor mengatakan ketika dia pertama kali muncul di papan peringkat inti Geno, dia melakukannya dengan peringkat rendah. Rupanya, jumlahnya mencapai 10.000. Tidak ada yang pernah melihatnya di beberapa peringkat pertama, tetapi tiba-tiba, itu berhasil mencapai nomor 1. Tidak ada yang tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Tentu saja, ini hanyalah sebagian dari mitos. Gu Qingcheng hanya mendengar tentang kejadian ini. Dia tidak menyaksikannya secara langsung. Han Sen mundur ke dalam pikirannya. Apakah ini Destiny Stowe apakah sama dengan yang ada di laut jiwa aku? Jika itu bagus, dan begitu pula tuannya, mengapa mereka tidak pergi ke tempat suci kelima? Dan siapakah makhluk berbaju besi yang tinggal di Chimenia hitam itu? Mengapa dia menjadi musuh Tuan Destiny Stower? Petik 2. Semua pertanyaan ini sekarang mengguncang kepala Han Sen, tetapi mengira dia benar-benar memiliki menara itu sekarang, dia hampir kehilangan kendali dan tertawa lepas. Ayah, kenapa kamu begitu bahagia?
Bauer ada di pelukan Hansen. Dia menatap tepat ke arahnya saat dia berbicara. Oh, itu hanya karena kamu ada di sampingku. Itu sebabnya aku bahagia, kata Hansen cepat. Dia khawatir Gu Qingcheng mungkin curiga. Saat Bao mendengar ini, dia sangat senang. Dia mencium pipi Hansen dan berkata, aku juga bahagia, saat kamu ada di sekitarku. Elysian Moon tidak tahan melihatnya. Dia menolak keras. Kalian berdua sangat menjijikkan. Kamu hanya cemburu. Kamu bisa seperti aku, jika kamu memiliki anak perempuan yang cantik juga. Hansen memeluk Bauer dan menertawakannya. Elysian Moon berubah muram dan membuang muka. Hansen merasa aneh tentang itu. Dia tidak yakin apa yang dia katakan yang mungkin membuatnya kesal. Apa yang dia katakan seharusnya tidak membuatnya kesal seperti itu. Gu Qingcheng kemudian mengubah topik pembicaraan. Saat kamu melihat Destroyer Wolf, berhati-hatilah. Itu dapat menghabiskan ruang, dan juga dapat melompat keluar dari air mata dalam dimensi, menerkam kamu dari sudut manapun. Jika dia tergelincir ke celah ruang angkasa, ikuti aku. Petik 2. Kedengarannya mengganggu. Bagaimana kamu berencana membunuhnya? Hansen mengerutkan kening dan bertanya. Hansen memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan makhluk super, tapi ini adalah makhluk super yang mengamuk dengan kekuatan luar angkasa. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Begitulah, kecuali dia menggunakan menara takdirnya. Tapi benda itu menghabiskan banyak energi, dan tidak bijaksana untuk memamerkannya di depan umum. Jika orang lain mengenali bahwa itu adalah Destiny's Tower, dan itu ada di tangan manusia, semua kaisar dan makhluk super akan datang menumpuk padanya untuk mengakhirinya. Mungkin sebaiknya kita lihat dulu. Ada kemungkinan besar kami tidak akan mendapatkannya, kata Gu Qingcheng. Apa maksudmu? Hansen kaget. Destroyer Wolf itu menyinggung beberapa orang. Untuk beberapa alasan, banyak makhluk dan roh yang mengejarnya. Kami hanya akan mencoba keberuntungan kami dan melihat apakah kami bisa mendapatkannya. Kami bahkan mungkin tidak bisa menemukannya, kata Gu Qingcheng. Mengapa kamu tidak memberitahuku semua ini lebih awal? Hansen mengerutkan kening. Mendengar dia mengatakan ini, Hansen tahu tugas ini tidak akan sesederhana yang dia asumsikan sebelumnya. Bab 1575, Telur Suci dicuri. Mereka berjalan kurang dari 2 hari, dan ada makhluk menakutkan di mana-mana. Kadang-kadang, Hansen bahkan bisa mendeteksi aura kuat yang menyapu langit. Namun, makhluk itu sepertinya bergerak dengan kacau. Rasanya tidak seperti mereka mengejar sesuatu, dan lebih seperti mereka sedang mencari. Mereka pasti mencari serigala penghancur itu, kata Elysian Moon. Tepat ketika Hansen hendak menjawab, Sumi berlari ke arahnya dan berkata, Guru, sesuatu yang besar sedang terjadi. Apa yang terjadi? Hansen bertanya, menatap Sumi. Dia telah mengirim Sumi keluar lebih awal untuk berlatih. Sumi berkata dengan penuh semangat, serigala penghancur telah mencuri seorang keturunan dari master tempat perlindungan suci. Sekarang, ia telah datang ke arah kita, dan banyak makhluk super yang kuat mengejarnya. Petik 2. Seorang anak dari master perlindungan suci. Makhluk seperti Dewi. Hansen tiba-tiba membayangkan seorang Dewi memanjat keluar dari telur, yang merupakan pemikiran yang aneh. Iya, aku mendengar bahwa itu adalah anak dari master suci dan makhluk super mengamuk. Tetapi makhluk super mengamuk itu tidak tinggal di tempat perlindungan suci, begitulah cara Destroyer Wolf berhasil mencuri telur itu. Sekarang, banyak tempat perlindungan yang kuat seperti langit suci dan langit luar semuanya memburu serigala penghancur itu, kata Sumi. Suci cukup kuat untuk mengumpulkan semua tempat perlindungan itu untuk membantunya. Tanya Hansen, kagum. Tidak, mereka semua mencari telurnya. Itu keturunan dari 2 makhluk super yang mengamuk, jadi gennya pasti luar biasa. Telur akan sangat bermanfaat bagi makhluk apapun yang memakannya. Jika itu perempuan, maka mereka akan menyimpannya dan membuatnya berkembang biak dengan orang lain untuk lebih meningkatkan gen. Sumi tidak bisa lebih bersemangat. Dia merendahkan suaranya dan berkata pada Hansen, Guru, haruskah kita juga mencarinya? Jika kita cukup beruntung, mungkin kita bisa menemukan telurnya. Petik 2. Kalau begitu, mari kita coba menemukannya sebelum orang lain menemukannya. Hansen tidak punya banyak harapan untuk itu. Banyak tempat perlindungan tingkat atas mengirim makhluk terkuat mereka untuk mencari serigala penghancur dan telur itu. Destroyer Wolf itu telah diberi banyak waktu untuk bersembunyi. Hansen tidak mengira mereka sendiri yang dapat menemukannya. Dan bahkan jika dia bisa menemukannya, tidaklah mudah untuk mencuri telur dari begitu banyak makhluk yang menakutkan. Banyak makhluk kuat menyapu langit di atas mereka. Setelah setengah hari, Hansen mendeteksi 20 makhluk berbeda terbang di atasnya, dan itu hanya makhluk yang cukup dekat untuk disadarinya. Namun, mereka masih mencari dengan kacau. Sepertinya mereka masih belum menemukan Destroyer Wolf. Elysian Moon, di mana kamu bertemu dengan Destroyer Wolf? Hansen bertanya padanya. Dekat Rolling Dragon Lake, kata Elysian Moon, menunjuk ke suatu arah. Hansen cukup familiar dengan area di sekitarnya, karena tidak jauh dari tempat berlindungnya.
Rolling Dragon Lake adalah sebuah danau raksasa di antara pegunungan, dan dinamai demikian karena makhluk mirip naga di danau tersebut. Hansen pernah mendengar bahwa ada danau di dekatnya, tetapi dia belum pernah ke sana. Meskipun Rolling Dragon Lake berada di antara pegunungan, itu sangat besar, lebih dari 100 mil persegi. Namun, air di danau itu gelap, mengeluarkan cahaya gelap seperti gas. Itu tampak padat, jadi tidak ada yang bisa melihat apapun yang bahkan 1 inci di bawah permukaan air. Tidak ada yang bisa memastikan dengan pasti apakah suatu makhluk benar-benar bisa hidup di air atau tidak. Ketika Hansen dan yang lainnya tiba di danau, mereka menemukan Dewi sudah ada di sana. Dewi terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Kekuatan hidupnya menjadi menakutkan, tetapi itu juga tidak jelas dan sulit dibaca. Sepertinya dia telah mencapai level super. Sama seperti Hansen mengamati Dewi, dia juga memperhatikan Hansen, dan matanya menjadi jauh. Namun, melihat Gu Qingcheng di samping Hansen, Dewi mengerutkan kening dan mulai berjalan menuju Hansen dengan beberapa makhluk dari tempat penampungannya di sampingnya. Ada 4 makhluk di samping Dewi, dan semuanya pucat. Rupanya, mereka sudah menjadi makhluk super, dan semuanya perkasa. Namun, Dewi tidak berbicara dengan Hansen. Sebaliknya, dia menghampiri Gu Qingcheng dan bertanya, Elysium Master, apakah orang ini berhubungan kepadamu? Bagaimana itu bisnis kamu, dengan satu atau lain cara? Tanya Gu Qingcheng dengan lembut. Orang ini adalah musuh bebuyutan aku. Jika dia tidak ada hubungannya denganmu, aku akan membalas dendam sekarang. Petik 2. Gu Qingcheng menatap Hansen, menyipitkan mata, dan berkata, bagaimana menurutmu? Hansen mendengarnya dan berkata, tentu saja ada hubungan di antara kita. Kami adalah mitra yang bekerja bersama. Petik 2. Kamu dengar itu, kan? Kata Gu Qingcheng, melirik Dewi. Tentu saja, aku akan membiarkan dia pergi kali ini demi kamu. Dewi melambaikan tangannya dan pergi dengan keempat makhluk super itu. Kamu rukun di sini. Hansen mengacungkan jempol ke Gu Qingcheng. Kamu berhutang padaku, kata Gu Qingcheng. Oke, tidak masalah, tapi aku masih agak bingung. Kenapa dia memanggilmu Elysium Master? Kamu adalah manusia. Bagaimana kamu menjadi pemimpin ras Elysium? Hansen penasaran tentang itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Gu Qingcheng memelototinya, lalu membawa Elysian Moon dan berjalan menuju danau. Hansen melihat ke arah Dewi menghilang, lalu mengikuti Gu Qingcheng dan Elysian Moon. Memang ada bukti perkelahian yang terjadi di samping danau, dan ada sisa air mata di jalinan ruang. Mereka lemah, tetapi belum sembuh sepenuhnya. Dewi dan teman-temannya juga melihat robekan di angkasa itu. Mereka tahu bahwa air mata telah ditinggalkan oleh Destroyer Wolf. Hansen juga menggunakan aura dongsuannya untuk mengamati sisa bukti serigala. Hanya ada beberapa molekul yang tersisa, dan itu mungkin karena Destroyer Wolf berhasil lolos melalui patahan luar angkasa, sehingga tidak meninggalkan molekul apapun dalam perjalanannya. Gu Qingcheng hanya melihatnya sebentar, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dia mengerutkan kening dan berkata, seseorang pasti mengejar serigala penghancur, dan begitulah Elysian Moon cukup beruntung bisa pergi. The Destroyer Wolf juga melarikan diri melalui celah ruang angkasa. Kami mungkin tidak dapat menemukan jejak apapun di sini. Petik 2. Mari kita berjalan-jalan dan melihat-lihat. Mungkin kita akan cukup beruntung untuk menemukan beberapa petunjuk. Hansen melihat Rolling Dragon Lake dan berjalan ke sisi lain. The Destroyer Wolf benar-benar tidak meninggalkan banyak jejak, tapi Hansen dapat melihat bahwa ia telah meninggalkan beberapa molekul, setidaknya. Dia kemudian berjalan menuju sisi lain dari danau yang bersinar dan menemukan lebih banyak jejak dari beberapa jenis makhluk. Hansen tidak tahu makhluk mana yang dimiliki molekul-molekul ini, tetapi dia tahu bahwa molekul-molekul itu telah ditinggalkan di sana pada saat yang sama dengan molekul yang ditinggalkan oleh Destroyer Wolf. Itu menunjukkan bahwa makhluk lain telah berada di area tersebut pada saat yang sama dengan Destroyer Wolf. Hansen ingin menemukan makhluk itu terlebih dahulu untuk melihat apa yang bisa dia pelajari darinya. Bab 1576, Petunjuk. Destroyer Wolf berhasil lolos melalui celah luar angkasa. Petunjuk apa yang menurut kamu dapat kamu temukan di sini? Elysian Moon berkata sambil mengerutkan kening. Mari kita lihat sekeliling. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk, kata Hansen sambil berjalan. Kalau begitu kamu bisa mencoba keberuntunganmu di sini. Kami tidak berpikir kami akan menemukan apapun, kata Elysian Moon sambil menunjuk ke arah lain. Tidak ada yang bisa ditemukan di sini. Kami diam-diam dapat mengikuti kelompok dari langit suci dan luar. Lebih baik daripada membuang-buang waktu kita di sini, kata Gu Qingcheng. Kalau begitu mari kita pisahkan menjadi 2 tim. Kamu dapat mengikuti mereka, dan aku akan terus mencari di sini. Hansen tidak terburu-buru. Ada terlalu banyak makhluk kuat dari langit suci dan luar, dan semua orang waspada, jadi kelompok Hansen akan dengan mudah terlihat. Hansen berencana berkeliling untuk memeriksa molekul yang tersisa. Dia ingin melihat makhluk seperti apa yang ada bersama Destroyer Wolf.
Baik, aku akan meninggalkan kamu beberapa tanda untuk menunjukkan kemana kita pergi. Elysian Moon sudah pergi, jadi Gu Qingcheng meninggalkan tanda pada Han Sen dan bergegas mengejarnya. Sumi ingin mengikuti mereka juga, tetapi karena Han Sen tidak hadir, dia harus mengikuti Han Sen. Guru, serigala penghancur telah melarikan diri melalui kesalahan luar angkasa. Mengapa kami masih mencari petunjuk di sini? Lebih baik kita mengikuti kelompok Dewi. Nanti akan ada beberapa hal menarik, kata Sumi. Dia tidak berpikir dia akan bisa merebut telur itu, dia hanya ingin menyaksikan makhluk-makhluk kuat itu bertarung satu sama lain. Han Sen tersenyum dan berkata, aku akan terus mencari di sini. Kamu dapat mengikuti keduanya jika kamu benar-benar ingin pergi. Petik 2. Sumi berpikir sejenak dan berkata, aku lebih suka mengikuti kamu, guru. Han Sen tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia mengikuti molekul di sepanjang danau. Hanya ada beberapa molekul yang tersisa. Sudah cukup lama, jadi hanya ada beberapa molekul aroma yang tersisa, dan itu tidak kontinu. Han Sen butuh waktu lama untuk mengikuti jejak yang begitu samar. Sumi melihat Han Sen berjalan di sekitar danau, melihat kemana-mana. Dia berjalan perlahan, tapi dia tidak tahu apa yang dilihat Han Sen. Dia hanya bisa mengikuti di belakang Han Sen. Han Sen berjalan mengelilingi sebagian besar danau, dan di beberapa titik, jejak itu menghilang. Dia berjalan ke depan, tetapi dia tidak dapat menemukan molekul lagi. Aneh, di mana mereka? Han Sen berjalan kembali ke tempat terakhir dia melihat molekul, dan dia mengamati tempat itu dengan hati-hati. Itu sangat dekat dengan tepi danau, dan ada beberapa noda air hitam di garis pantai. Apakah danau ini naik pada suatu titik? Apakah makhluk yang meninggalkan bau itu memasuki danau? Mengapa dia berjalan begitu lama daripada langsung memasuki danau? Apakah ada yang istimewa di lokasi ini? Han Sen mengerutkan kening saat dia berpikir. Dia mengamati danau, tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa. Danau di sini persis seperti daerah lain di Danau Rolling Dragon. Gelap seperti tinta, dan dia tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Permukaan airnya juga damai, dan tidak ada riak. Han Sen tidak dapat menemukan makhluk hidup di danau menggunakan dongsuan auranya. Apa yang kamu lihat, guru? Sumi berdiri di samping Han Sen dan melihat ke danau, tapi dia juga tidak bisa melihat apa-apa. Aku sedang mencari petunjuk, kata Han Sen sambil tersenyum. Petunjuk? Petunjuk apa? Aku tidak bisa melihat apapun. Sumi penasaran. Dia mengamati danau itu lagi, tetapi dia masih tidak bisa melihat apapun di sana. Untuk apa kamu membutuhkanku jika kamu bisa melihat semuanya? Han Sen berkata dengan merendahkan. Sumi berkata, tidak heran kamu seorang guru. Aku bahkan tidak bisa membandingkan denganmu. Tolong, guru, ajari aku sesuatu. Petunjuk apa yang ada di danau ini? Petik 2. Murid aku, kamu hanya akan benar-benar belajar jika kamu menemukan jawabannya sendiri. Kamu harus lebih banyak menggunakan otak kamu dan memikirkannya dengan matang. Begitulah cara kamu mempelajari sesuatu. Han Sen menunjuk ke danau dan berkata, lihat saja di sini. Aku akan pergi ke daerah lain untuk melihat apakah aku dapat menemukan petunjuk lain. Petik 2. Oke, guru, aku tidak akan mengecewakanmu. Sumi terus menatap danau, mencoba menemukan petunjuk yang disinggung gurunya. Han Sen terus berjalan di sekitar lake, membawa Bauer. Dia berjalan sepanjang jalan di sekitar danau, dan kemudian dia mulai berjalan di sekitar hutan di dekatnya, berharap menemukan molekul aroma lagi. Sumi menatap danau untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Guru memang bijaksana dan misterius, dan aku tidak pada level yang sama dengan dia. Apa yang guru temukan di sini? Sumi menatap danau dengan lebih hati-hati. Sebenarnya, Han Sen sendiri tidak menemukan petunjuk apapun. Dia hanya merasa bahwa bukan kebetulan dia menemukan beberapa molekul aroma di sana, jadi dia meminta Sumi untuk tinggal di sana untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu. Jika Han Sen benar, makhluk itu pasti telah menyelam kembali ke danau saat air pasang naik di Danau Naga bergulir. Han Sen kemudian memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar Danau Rolling Dragon dan kembali ketika air pasang kembali. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu setelah itu. Han Sen berjalan di sekitar hutan terdekat untuk sementara waktu, dan dia tidak menemukan jejak yang dia cari, tetapi dia menemukan aroma yang dikenalnya. Mata hantu. Kenapa di sini? Itu sangat lemah. Apakah itu bunuh diri? Han Sen memeriksanya dengan cermat, dan dia menemukan beberapa jejak molekul lain yang mirip dengan Gosai. Ada dua jenis molekul lain, tetapi dia tidak yakin dari makhluk mana mereka berasal, dan dia juga tidak dapat mengetahui kekuatan makhluk-makhluk itu. Dia menjelajahi hutan, dan dia merasakan beberapa kekuatan besar menyapu langit, tetapi tidak satupun dari mereka tetap di dekatnya. Setelah beberapa saat, mereka semua pergi. Dia tidak menemukan sesuatu yang baru, dan hari semakin gelap. Han Sen pergi menuju Rolling Dragon Lake. Guru, aku telah menemukan sesuatu.
Hansen agak tertegun. Dia hanya meminta Sumi untuk tinggal di sana jika ada sesuatu yang terjadi, tetapi dia tidak mengharapkan roh itu menemukan. Sumi menunjuk ke tempat di mana Hansen memintanya untuk tinggal dan menonton. Tempat di mana Hansen dan Sumi berdiri sebelumnya sudah tertutup oleh air danau hitam, tetapi tidak ada yang istimewa di sana. Namun, setelah air danau naik, sebagian kecil air danau tampak berbeda. Di satu tempat yang dekat dengan pantai itu, air telaga yang semula hitam menjadi bening seperti air di telaga biasa. Namun, hari sudah gelap, dan itu hanya area kecil. Jika mereka tidak melihatnya dengan hati-hati, mereka tidak akan melihat air yang jernih sama sekali. Guru, kamu memang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Aku tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa sebelumnya, tetapi aku hanya melihat perbedaan di bagian danau itu setelah hari gelap. Sumi memandang Hansen dengan kagum. Bab 1577, Serigala Penghancur. Hansen terbang di atas bagian kecil air jernih, dan dia mencoba melihat apakah ada perbedaan di air. Bagian danau itu tampak seperti sumur. Jelas dari atas ke bawah, namun semua air di sekitarnya gelap. Air gelap dan air jernih tidak menyatu sama sekali. Namun, itu sudah setelah matahari terbenam, dan airnya sangat dalam, jadi bahkan jika mereka melihat langsung ke air yang jernih, mereka hanya bisa melihat kegelapan. Mereka tidak tahu seberapa dalam itu. Berbeda dengan danau gelap di sekitarnya, ada gelembung-gelembung yang muncul melalui air jernih, seolah-olah ada banyak ikan di bawahnya. Guru, ada apa dengan air di sini? Sumi bertanya pada Hansen, berdiri di sampingnya. Hansen berpikir, bagaimana aku bisa tahu tentang itu? Aku bukan dewa yang tahu segalanya. Petik 2. Tentu saja, Hansen tidak mengatakan itu dengan keras. Dia tersenyum pada Sumi dan berkata, tunggu saja di sini sekarang. Aku akan pergi ke sana dan memeriksanya. Jangan masuk ke air sampai aku keluar. Petik 2. Hansen melompat ke air jernih bersama Bauer, menyelam dalam. Dia telah melatih keterampilan renangnya sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan makhluk laut sungguhan, dia masih bisa terlibat dalam perkelahian biasa. Hansen sangat berhati-hati. Saat dia berenang, dia memanggil perisai ukiran emasnya dan menahannya di depan dirinya untuk bertahan dari makhluk ganas. Danau itu ternyata sangat dalam. Hansen telah menyelam lebih dari 3.000 kaki, namun dia masih belum bisa melihat dasarnya. Segala sesuatu di sekitarnya masih gelap, dan air tampak seperti tinta. Hansen terus menyelam, dan saat dia berenang, dia tiba-tiba merasakan sensasi hampa di bawahnya, dan kemudian dia jatuh ke depan. Saat Hansen dengan cepat bangkit kembali, dia menemukan bahwa dia berdiri di gua bawah tanah yang besar. Ada banyak tulang berserakan di sekitar gua, dan ada bau menyengat di udara. Di tengah gua ada mata air hitam, dan itu memuntahkan air seperti gas. Dua makhluk berbaring di samping mulut sumur. Yang di kiri tampak seperti naga, dan sisiknya berkilau dengan cahaya hitam seolah terbuat dari batu bara. Gigi naga di mulutnya tampak seperti pisau. Panjangnya sekitar 8 kaki, dan terlihat seperti berperang. Makhluk di sebelah kanan adalah serigala putih raksasa, dan ukurannya sama dengan naga hitam di sampingnya. Bulunya putih seperti salju, namun matanya hitam seperti tinta. Riak dan distorsi di ruang angkasa itu sendiri tampak bergetar di antara bulu serigala. Kedua binatang buas itu memelototi Hansen pada saat yang sama, menatapnya seperti sepotong daging segar yang baru saja dijatuhkan di depan pintu mereka. Serigala penghancur. Hansen kaget. Dia awalnya mencari jejak makhluk yang dia rasakan di garis pantai, tetapi dia tidak mengira akan menemukan serigala penghancur di sini. Gu Qingcheng menggambarkan penampilan serigala perusak kepada Hansen sebelumnya, dan serigala putih raksasa ini tampak seperti yang dia gambarkan. Dan dengan kekuatan mengerikan yang datang darinya, itu pasti serigala penghancur. Adapun naga hitam, kemungkinan besar adalah naga bergulir legendaris. Namun, tak satu pun dari mereka tampaknya makhluk yang dicari Hansen. Selain Rolling Dragon dan Destroyer Wolf, tidak ada makhluk lain di seluruh gua bawah tanah. Di dalam pegas hitam, sebuah benda seukuran bola basket berguling-guling. Sebelum Hansen bisa melihat benda apa itu sebenarnya, dia mendengar raungan naga bergulir, setelah itu memuntahkan aliran cahaya hitam ke arahnya. Hansen tidak bisa melihat dengan jelas apa cahaya hitam itu, jadi dia bahkan tidak bisa menghindarinya. Dia mengangkat perisai ukiran emas untuk menangkisnya. Sial! Hansen merasakan kekuatan raksasa mentransmisikan melalui perisai ukiran emas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, punggungnya menabrak dinding batu di dalam gua. Batuan itu sangat keras sehingga hanya memiliki sedikit retakan setelah dipukul oleh tubuh Hansen, namun tulang Hansen hampir terkilir. Aliran cahaya hitam itu juga memantul kembali setelah mengenai perisai ukiran emas. Cahaya hitam melesat ke arah naga bergulir dan memercik ke ekornya. Bukannya terluka oleh kekuatan itu, ekor naga itu malah terkena cahaya hitam. Hansen kemudian melihat dengan jelas bahwa cahaya hitam yang ditembakkan oleh Rolling Dragon adalah Trisula, yang gelap seperti tinta.
Ada ukiran naga di pegangannya, dan 3 di kepala gerobak membentuk bagian atas trisula. Serangan dari Rolling Dragon tidak membunuh Hansen, yang sedikit mengejutkannya. Serigala penghancur menatap Hansen dan berkata, siapa yang mengirimmu ke sini? Tempat perlindungan suci atau tempat perlindungan luar langit? Petik 2. Tidak ada yang mengirim aku. Aku datang ke sini sendiri. Banyak pikiran membanjiri pikiran Hansen. The Rolling Dragon dan The Destroyer Wolf tampaknya bukan musuh, dan selain itu, kedua makhluk itu memancarkan kekuatan hidup yang mengerikan. Mereka berdua adalah makhluk yang sangat kuat. Kekuatan Hansen belum mencapai level super, jadi dia tidak yakin apakah dia bisa bertarung melawan dua makhluk di level itu. Aku seharusnya membawa Gu Qingcheng bersamaku. Hansen menghela nafas. Dia tidak mengira akan menemukan serigala penghancur dengan mudah. Hansen mengira bahwa serigala penghancur akan bekerja sama dengan naga penggulung untuk melawannya. Sebaliknya, Destroyer Wolf menyipitkan matanya dan menatap Hansen sebentar, lalu membuat saran yang mengejutkan. Karena kamu tidak dikirim oleh Suci, dan kamu sendirian, mengapa kamu tidak tinggal di sini dan berbagi telur suci dengan kami? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Hansen merasa sulit untuk percaya bahwa serigala penghancur akan sangat baik. Itu telah mempertaruhkan segalanya untuk mencuri telur itu. Mengapa itu dibagikan dengan beberapa manusia acak? The Destroyer Wolf tersenyum, namun senyum itu membuat Hansen ketakutan. Senyuman dari serigala raksasa adalah hal yang sangat mengganggu untuk dilihat. Biar begini, kata serigala penghancur, terdengar tulus. Kami tidak ingin berbagi telur suci dengan orang lain. Dari sudut pandang aku, kamu cukup kuat, dan tidak akan mudah bagi kami untuk membunuh kamu. Jika kamu melarikan diri dan menarik makhluk kuat lainnya ke sini, itu akan menjadi masalah besar bagi kami berdua. Jika kamu mau, kami bertiga dapat berbagi telur ini. Bagaimana menurut kamu? Meskipun apa yang dikatakan Destroyer Wolf sangat masuk akal bagi Hansen, dia masih merasakan sesuatu yang aneh. Namun, Hansen yakin akan satu hal, jika dia menolak, kedua makhluk itu akan segera bergabung dan mencoba membunuhnya untuk melindungi rahasia mereka. Baik, karena kamu setulus ini, aku akan setuju. Hansen berpikir, aku hanya akan menggunakan Destiny's Tower jika kamu benar-benar ingin menyerang aku. Mungkin aku bahkan bisa menemukan kesempatan untuk mendapatkan telur itu. Petik 2. Kalau begitu kamu bisa turun sekarang, temanku. Telur suci siap untuk dimakan. Apakah ada orang lain selain kamu yang tahu bahwa kita ada di sini? Tanya si serigala penghancur sambil tersenyum. Tidak, Hansen bergerak ke arah mereka perlahan. Namun, dia menjaga jarak dari mereka. Dia melihat ke benda putih di dalam sumur hitam dan bertanya, apakah itu telur suci? Kepala gerobak membentuk bagian atas trisula. Serangan dari Rolling Dragon tidak membunuh Hansen, yang sedikit mengejutkannya. Serigala penghancur menatap Hansen dan berkata, siapa yang mengirimmu ke sini? Tempat perlindungan suci atau tempat perlindungan luar langit? Petik 2. Tidak ada yang mengirim aku. Aku datang ke sini sendiri. Banyak pikiran membanjiri pikiran Hansen. The Rolling Dragon dan The Destroyer Wolf tampaknya bukan musuh, dan selain itu, kedua makhluk itu memancarkan kekuatan hidup yang mengerikan. Mereka berdua adalah makhluk yang sangat kuat. Kekuatan Hansen belum mencapai level super, jadi dia tidak yakin apakah dia bisa bertarung melawan dua makhluk di level itu. Aku seharusnya membawa Gu Qingcheng bersamaku. Hansen menghela nafas. Dia tidak mengira akan menemukan serigala penghancur dengan mudah. Hansen mengira bahwa serigala penghancur akan bekerja sama dengan naga penggulung untuk melawannya. Sebaliknya, Destroyer Wolf menyipitkan matanya dan menatap Hansen sebentar, lalu membuat saran yang mengejutkan. Karena kamu tidak dikirim oleh Suci, dan kamu sendirian, mengapa kamu tidak tinggal di sini dan berbagi telur suci dengan kami? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Hansen merasa sulit untuk percaya bahwa serigala penghancur akan sangat baik. Itu telah mempertaruhkan segalanya untuk mencuri telur itu. Mengapa itu dibagikan dengan beberapa manusia acak? The Destroyer Wolf tersenyum, namun senyum itu membuat Hansen ketakutan. Senyuman dari serigala raksasa adalah hal yang sangat mengganggu untuk dilihat. Biar begini, kata serigala penghancur, terdengar tulus. Kami tidak ingin berbagi telur suci dengan orang lain. Dari sudut pandang aku, kamu cukup kuat, dan tidak akan mudah bagi kami untuk membunuh kamu. Jika kamu melarikan diri dan menarik makhluk kuat lainnya ke sini, itu akan menjadi masalah besar bagi kami berdua. Jika kamu mau, kami bertiga dapat berbagi telur ini. Bagaimana menurut kamu? Meskipun apa yang dikatakan Destroyer Wolf sangat masuk akal bagi Hansen, dia masih merasakan sesuatu yang aneh. Namun, Hansen yakin akan satu hal, jika dia menolak, kedua makhluk itu akan segera bergabung dan mencoba membunuhnya untuk melindungi rahasia mereka. Baik, karena kamu setulus ini, aku akan setuju. Hansen berpikir, aku hanya akan menggunakan Destiny's Tower jika kamu benar-benar ingin menyerang aku. Mungkin aku bahkan bisa menemukan kesempatan untuk mendapatkan telur itu. Petik 2.
Kalau begitu kamu bisa turun sekarang, temanku. Telur suci siap untuk dimakan. Apakah ada orang lain selain kamu yang tahu bahwa kita ada di sini? Tanya si serigala penghancur sambil tersenyum. Tidak, Hansen bergerak ke arah mereka perlahan. Namun, dia menjaga jarak dari mereka. Dia melihat ke benda putih di dalam sumur hitam dan bertanya, apakah itu telur suci? Bab 1578, Telur Suci. Benar, itu telur suci. Namun, cangkangnya terlalu kokoh. Kami telah mencoba semua yang dapat kami pikirkan, tetapi tidak ada yang bisa memecahkan kulit telurnya. Kami kemudian menggunakan air dari kolam hitam untuk mengikis cangkang telur suci. Kamu datang ke sini pada waktu yang tepat. Setelah 40 atau 50 jam lagi, kulit telur akan benar-benar terkikis. Setelah itu kita bisa menikmati telur suci ini, kata serigala penghancur. The Rolling Dragon hanya menatap Hansen dengan dingin, seperti patung yang terbuat dari besi. Hansen tidak yakin apakah itu karena tidak bisa memahami bahasa manusia, atau karena tidak ingin berbicara dengannya. Hansen melihat bahwa baik Destroyer Wolf maupun Rolling Dragon tidak bermaksud untuk menyerangnya, yang sedikit mengejutkannya. Hansen berpikir serigala penghancur hanya ingin memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum menyerangnya, namun serigala penghancur sepertinya tidak berniat untuk menyerang dia. Tampaknya telah memutuskan untuk berbagi telur suci. Hansen masih berhati-hati karena dia tidak yakin apa yang diinginkan oleh Destroyer Wolf. Dia menjaga jarak dari serigala penghancur dan naga penggulung, dan dia juga mengawasi telur suci, menunggu sampai benar-benar terkikis. Meski disebut telur suci, tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Itu tampak seperti telur biasa dengan ukuran ekstra. Sulit membayangkan makhluk hebat seperti serigala penghancur tidak bisa memecahkan cangkang telur. Airnya mengalir, dan telur suci itu mengapung di atasnya. Hansen melihatnya dengan hati-hati, dan dia menemukan bahwa ada banyak ukiran hitam kecil di cangkangnya. Sepertinya air dari kolam hitam sedang menghirup. Kamu membaca di boxnovel.com. Terima kasih. Bagaimana aku harus memanggil kamu, teman? The Destroyer Wolf juga tidak ingin dekat dengan Hansen. Sebaliknya, itu menyaksikan Hansen dari kejauhan, tersenyum. Hansen, jawab Hansen. Kamu sangat kuat, jadi kamu pasti datang dari suatu tempat yang terkenal. Apa yang belum pernah aku dengar tentang kamu sebelumnya? Tanya serigala penghancur lagi. Tidak ada tempat yang terkenal. Aku cukup beruntung mendapatkan beberapa inti geno dan jiwa binatang yang kuat, kata Hansen. Semakin banyak Hansen berbicara, semakin sedikit Destroyer Wolf yang berani meremehkannya. Itu terus berbicara dengan Hansen, tetapi itu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerangnya. Tampaknya itu benar-benar menunggu cangkang telur pecah sehingga bisa membaginya dengan Hansen. Apakah cangkang telur itu benar-benar padat sehingga kamu tidak dapat memecahkannya? Hansen bertanya lagi, karena dia masih menganggapnya tidak bisa dipercaya. Berdasarkan aturan di tempat suci Dewa Keempat, bahkan keturunan dari makhluk super yang mengamuk hanya berada pada tingkat perunggu ketika baru saja lahir. The Destroyer Wolf berbaring di samping kolam hitam dan tersenyum. Jika aku benar-benar bisa memecahkannya, aku tidak akan berlarian membawanya dan diburu oleh begitu banyak makhluk kuat. The Destroyer Wolf berhenti dan tertawa. Master of Secret menghabiskan begitu banyak usaha untuk mendapatkan kepercayaan dari permaisuri penghancur dan meyakinkannya untuk melahirkan anaknya. Dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk telur itu, jadi itu pasti spesial. Petik 2. Hansen melihat telur suci itu, namun dia masih tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Yang lebih membingungkan, Hansen masih tidak dapat menemukan jejak makhluk yang dia cari sebelumnya. Jika makhluk itu hanyalah makanan yang dibawa oleh Destroyer Wolf dan The Rolling Dragon ke sini dan dimakan, Hansen seharusnya masih bisa menemukan baunya. Sama seperti tulang yang tertinggal di dalam gua, ketiganya meninggalkan molekul. Namun, Hansen tidak melihat molekul yang tersisa dari makhluk itu. Hansen takut molekul di gua itu terlalu kacau untuk dia periksa dengan cermat. Dia memeriksanya kembali beberapa kali, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak makhluk yang dia perhatikan sebelumnya. Mungkin makhluk itu tidak masuk ke dalam danau. Lalu di mana itu? Hansen mengerutkan kening saat dia berpikir, tetapi dia tidak tahu apa-apa. Serigala penghancur terkadang berbicara dengan Hansen, dan itu lembut dan tampak tidak berbahaya. Sebaliknya, Rolling Dragon tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu hanya tergeletak di samping kolam hitam, menatap telur suci yang mengambang seolah-olah telur itu satu-satunya hal yang bisa dilihatnya. Mereka tidak menunjukkan niat untuk menyerang Hansen, yang membuatnya bingung. Bauer kadang-kadang memandang telur suci itu seolah-olah itu semacam mainan baru. Waktu berlalu, dan semakin banyak retakan hitam muncul di kulit telur. Seperti yang dikatakan serigala penghancur, cangkang telur tampaknya hampir terkikis seluruhnya. Kaca. Setelah lebih dari 50 jam menunggu, Hansen, Destroyer Wolf, dan Rolling Dragon mendengar ledakan yang terdengar seperti cangkang telur pecah setelah direbus. Retakan hitam muncul di kulit telur putih. Selesai.
The Destroyer Wolf sangat gembira, dan Rolling Dragon bahkan lebih gembira lagi. Ekornya membawa Trisula, dan segera melemparkan Trisula ke arah telur. Telur itu sudah ditutupi dengan retakan kecil, dan Hansen berpikir bahwa Trisula dari Rolling Dragon akan menembus telur sepenuhnya. Namun, ketika ujung Trisula mengenai salah satu celah, hanya ada sedikit percikan api pada telur, dan telur itu aman sepenuhnya. Retakan itu tidak membesar sama sekali. Hansen sangat ketakutan. Serigala penghancur telah memberitahunya betapa kokohnya telur suci itu, tetapi dia belum mempercayainya sampai sekarang. Dia telah mengalami kekuatan Trisula, dan itu pasti berada di level teratas di tempat suci Dewa keempat. Meski begitu, itu tidak bisa melukai cangkangnya sama sekali. The Destroyer Wolf menjilat bibirnya, dan itu menghentikan Rolling Dragon untuk menyerang lagi. Ia menatap telur suci dan berkata, sepertinya aku harus menunggu lebih lama. Kami sudah lama menunggu, jadi tidak perlu terburu-buru. Petik 2. The Rolling Dragon mundur kembali ke tempat semula dan berbaring. Hansen menatap telur suci itu, tetapi ada sesuatu yang masih tampak aneh baginya. Tidak ada apapun yang hidup di telur suci. Setelah cangkang telurnya retak, Hansen akhirnya berhasil mendeteksi sebagian energi yang berasal dari telur tersebut. Namun, itu bukanlah kekuatan kehidupan yang berasal dari telur, tetapi kekuatan yang menyerupai kematian. Mengapa kekuatan ini terasa seperti kematian? Apakah telur suci ini memiliki kekuatan roh mati? Itu seharusnya tidak benar. Aku telah melihat kekuatan Dewi, dan kekuatannya tidak terasa seperti ini. Jika mereka berdua adalah keturunan Master Suci, mereka seharusnya tidak jauh berbeda, pikir Hansen. Saat Hansen berpikir, dia mengerutkan kening dan mengalihkan perhatiannya ke sudut gua. Ada beberapa molekul familiar yang mengapung di sana, molekul yang sama yang dia lihat di pantai. Aneh, aku sudah memeriksa gua beberapa kali, namun aku tidak dapat menemukan satu pun molekul makhluk itu. Mengapa beberapa orang muncul di sini sekarang? Hansen mengerutkan kening dengan cemas. Bab 1579, berjuang untuk telur suci. Apakah ada makhluk di sini yang bahkan tidak diketahui oleh Destroyer Wolf dan Rolling Dragon? Mungkin mereka tahu tentang itu, tapi mereka membiarkan makhluk itu bersembunyi di sini karena suatu alasan. Hansen mengerutkan kening. Hansen sangat percaya diri tentang Dong Xuan auranya. Dia yakin bahwa molekul tersebut adalah milik makhluk yang dia cari sebelumnya. Juga, molekul-molekul ini sangat baru. Hanya ada satu kemungkinan, makhluk mutan itu ada di dalam gua, tapi entah bagaimana ia menyembunyikan keberadaannya. Hansen berspekulasi bahwa ketika kulit telur dari telur suci retak dan naga meluncur menyerang, makhluk itu mengira sudah waktunya untuk bergerak dan secara tidak sengaja meninggalkan beberapa molekul dalam kegembiraannya. Bukankah air dari kolam hitam akan mengalir begitu saja ke kulit telur dan mencemari kuning telur di dalamnya? Kata Hansen secara acak. Dia menyaksikan serigala penghancur dengan santai, tetapi Dong Xuan auranya sangat terfokus di sudut dengan molekul. Namun, sepertinya tidak ada hal aneh yang terjadi. Semuanya damai, dan tidak ada lagi molekul acak yang terlepas. Itu masuk akal. Ayo kita keluarkan telurnya sekarang. Ada begitu banyak retakan di telur saat ini, jadi ada kemungkinan kita bisa langsung menyedot kuning telurnya, kata serigala penghancur kepada Rolling Dragon di sampingnya. Hansen merasa aneh bahwa Destroyer Wolf meminta bantuan Rolling Dragon. Bagian dari telur itu berada di atas air hitam, jadi jika serigala penghancur takut dengan air dari kolam hitam, dia bisa mengambil telur itu tanpa mengekspos dirinya ke air. Biasanya, orang tidak hanya mempercayakan barang berharga seperti ini kepada orang lain, sebaliknya, mereka akan melakukannya sendiri. The Rolling Dragon mendengar apa yang dikatakan serigala penghancur. Ia memutar ekornya, menggunakan trisula seperti sendok untuk mengangkat telur suci keluar dari kolam. Itu mengeruk telur suci dan meletakkannya di tanah di samping mata air. Pada saat ini, retakan hitam menutupi telur seperti sarang laba-laba, dan banyak retakan hitam telah tenggelam jauh ke dalam telur. Serigala penghancur berjalan ke arah telur dan melihat ke bawah ke retakan. Retakannya masih belum cukup besar, dan kita bahkan tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang lolos, jadi perlu dikikis lebih jauh, kata serigala penghancur. Kemudian, ia meraih telur suci dengan cakarnya dan berdiri seperti manusia. Ia kemudian mengangkat telur suci untuk dibuang ke kolam hitam lagi. Namun, saat ia berbalik, naga penggulung mencambuk ekornya, dan trisula menembus tubuh serigala penghancur, melubangi dada serigala. Darah menyembur, mewarnai bulu putihnya menjadi merah. Serigala penghancur menjatuhkan telurnya, dan riak aneh mulai memutar ruang di sekitar tubuh serigala. Mereka menghilang sesaat, dan ketika mereka muncul lagi, Destroyer Wolf berada tepat di belakang Rolling Dragon. Gigi serigala merobek ke bawah, menggigit leher naga bergulir. Au! Namun, sebelum serigala penghancur bisa menggigit leher naga bergulir, sebuah panah transparan menembus kepala serigala. Anak panah itu menembus ke belakang kepalanya, melalui otaknya, dan keluar di antara alisnya. Darah menetes dari ujung anak panah.
Destroyer Wolf jatuh ke tanah bahkan tanpa sempat berjuang. Itu tergeletak di tanah, sama sekali tidak bernyawa. Han Sen benar-benar bingung. Dia tidak percaya bahwa Destroyer Wolf yang perkasa telah terbunuh dengan mudah. Dia kemudian melihat ke sudut gua dan melihat sesosok makhluk berdiri di sana. Tubuh bagian atasnya adalah manusia, sedangkan tubuh bagian bawahnya tampak seperti ular. Ia berdiri di sana, mencibir dengan wajah apatisnya. Makhluk itu sedang memegang busur, dan warna busur itu mirip dengan warna tanduk di kepalanya. Kerja bagus, naga hitam. Makhluk setengah manusia itu pindah ke sisi Rolling Dragon dan menepuk kepalanya. Rolling Dragon yang mengerikan tiba-tiba menjadi lemah lembut dan patuh, dan tampaknya, ia menikmati pujian dari makhluk berbentuk setengah manusia itu. Kamu siapa? Han Sen bertanya, khawatir. Jelas sekarang bahwa makhluk setengah manusia dan naga penggulung berada di tim yang sama. The Destroyer Wolf awalnya ingin meminjam kolam hitam, itulah mengapa ia setuju untuk berbagi Secret Egg dengan Rolling Dragon. Sedikit yang diharapkan bahwa Rolling Dragon tidak tahu apa-apa rekannya, yang ingin membunuh serigala penghancur dan menyimpan telur suci untuk dirinya sendiri. Rolling Dragon King, Raja Rolling Dragon Lake. Makhluk setengah manusia itu memandang Han Sen dengan mencemooh. Han Sen linglung. Sekarang dia tahu bahwa makhluk legendaris di Rolling Dragon Lake adalah makhluk aneh di hadapannya, bukan naga hitam. Rolling Dragon King berjalan ke sisi kolam hitam. Dia mengambil telur suci dan memegangnya di telapak tangannya. Bunuh dia, kata Rolling Dragon King lembut, melihat ke telur suci. Naga hitam itu tiba-tiba meraung, lalu berlari menuju Han Sen dengan trisula di ekornya. Cakar, gigi naga, dan trisula semuanya adalah senjata yang menakutkan. Han Sen menahan gelombang serangan dengan perisai ukiran emasnya. Namun, Han Sen terus mundur di bawah kekuatan agresif itu. Lampu merah di tubuh Han Sen melonjak saat sepasang sayap kupu-kupu terbuka di punggung Han Sen, dan pada saat yang sama, dia memasuki mode haus darah. Kekuatan Han Sen melonjak. Dia melawan naga hitam untuk waktu yang lama, tapi itu jalan buntu. Tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. The Rolling Dragon King rupanya tidak berniat membantu naga hitam itu melawan Han Sen. Dia menarik panahnya keluar dari Destroyer Wolf dan menyeka darah di bulu serigala. Kemudian, dia menikamkan panah ke bawah menuju telur yang retak. Anak panah itu menembus telur 2 kali, tetapi tidak dapat menembus celah telur suci. The Rolling Dragon King mengerutkan kening, lalu tubuhnya mengeluarkan cahaya hitam yang aneh. Cahaya hitam memasukkan anak panah itu, dan dia menikam anak panah itu kembali ke arah telur itu lagi. Kaca, anak panah itu akhirnya menembus telur. Ujung dan bagian poros masuk. The Rolling Dragon King sangat gembira. Dia meraih panah itu dan mencoba menariknya kembali. Tapi di detik berikutnya, Rolling Dragon King menjadi ngeri. Dia tidak bisa menarik anak panah keluar dari telur. Sebaliknya, seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah sedang disetrum. Cahaya hitam ditarik dengan cepat dari tubuhnya, sepanjang panah, dan turun ke dalam telur. Rolling Dragon King, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak tahu bahwa kamu adalah master sebenarnya dari Rolling Dragon Lake? Serigala penghancur yang dianggap mati secara bertahap merangkak dari tanah, yang tidak terbayangkan. Lubang di dada dan kepalanya sembuh begitu cepat sehingga lukanya tampak menyusut. Ia memelototi Rolling Dragon King dengan mata serigala, dan memiliki senyum aneh di wajahnya. Kamu, The Rolling Dragon King ketakutan saat dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Destroyer Wolf. Namun, sudah terlambat baginya untuk menyesal sekarang. Tubuhnya ditarik tanpa bisa dihindari menuju telur suci. Kekuatannya terus membanjiri telur, membuatnya semakin lemah. Naga hitam itu meraung. Itu membuang Han Sen dan bergegas menuju Rolling Dragon King. Ia menusuk telur suci dengan trisula di ekornya, mencoba memisahkan telur suci dari Raja Naga Bergulir. Bab 1580, Melawan Serigala Penghancur. Kamu sedang bunuh diri. The Destroyer Wolf mencibir, mengawasi dari samping. Ia sama sekali tidak berusaha menghentikan naga hitam itu. Trisula naga hitam itu menghantam telur suci, tapi segera menempel di telur, dan telur itu mulai menyerap kekuatannya. Itu berakhir seperti Rolling Dragon King. Dua makhluk super yang menakutkan, yang mungkin merupakan makhluk super yang mengamuk, tampak sama sekali tidak mampu untuk melarikan diri dari telur suci. Baik Raja Naga Bergulir dan Naga Hitam sangat terkejut. Han Sen membatu. Dia telah melihat banyak keturunan dari dua makhluk super sebelumnya, dan Sumi adalah anak dari dua kaisar. Namun, dia belum pernah melihat keturunan seperti ini. Ia bahkan belum lahir, tapi sudah mampu menghancurkan dua makhluk super. Rolling Dragon King dan Naga Hitam sedang dihisap hingga kering, dan itu adalah hal yang menakjubkan untuk disaksikan. The Rolling Dragon King sepertinya telah berusia 1000 tahun, dan sisik di ekor ularnya menguning. Tubuh bagian atasnya tampak tua, dan dia tidak sekuat sebelumnya. Dia tampak seperti orang tua yang sangat kurus sehingga tulangnya terlihat. Sedangkan untuk Naga Hitam, kondisinya tidak lebih baik. Tubuhnya dengan cepat menua saat esensi di dalam tubuhnya tersedot keluar.
Serigala penghancur melihat Raja Naga Bergulir yang layu dan berkata, semua orang berpikir bahwa naga hitam adalah penguasa danau naga bergulir, tapi aku luar biasa. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menipu aku? Apakah kamu benar-benar berpikir aku datang ke Rolling Dragon Lake karena aku tidak dapat memecahkan telur suci? Seberapa naif dirimu? Petik 2. Saat berbicara, Destroyer Wolf menyipitkan matanya dan jejak cahaya bersinar. Aku datang ke sini karena kekuatan kematian di kolam hitam. Tanpa kekuatan kematian itu, tidak mungkin telur suci bisa diinkubasi secepat ini. Petik 2. Itu adalah keturunan dari perlindungan suci. Apa hubungannya dengan kekuatan maut? Rolling Dragon King bertanya dengan gigi terkatup. Destroyer Wolf mencibir. Apakah kamu idiot? Apakah kamu tidak tahu bahwa ibunya adalah permaisuri perusak? Kekuatannya adalah kekuatan kematian. Kekuatan yang diwarisi telur suci bukan hanya kekuatan Tuan Suci, tetapi juga kekuatan penghancur permaisuri perusak. Kekuatan Rolling Dragon Lake adalah cara terbaik untuk memeliharanya. Petik 2. Apa gunanya bagimu? Biarkan kami pergi, dan kami akan memberikan apapun yang kamu inginkan, kata Raja Naga Bergulir. Telur suci hampir membuatnya kering. Hanya ada selapis kulit yang menutupi tulangnya, dan dia terlihat lebih menghebohkan daripada tengkorak. Idiot, menurut kamu apa yang bisa kamu tawarkan kepada aku? Bahkan jika kamu berdua memberi aku inti geno diri kamu, mereka bahkan tidak dapat membandingkannya dengan telur suci ini. Mata Destroyer Wolf berbinar-binar. Keturunan Master Suci dan Permaisuri Penghancur akan memiliki kelebihan dari gen mereka. Sejak itu diinkubasi, itu telah dipelihara oleh cairan dewa dari Master Secret, dan dengan kekuatan kematianmu, makhluk yang akan lahir akan lebih sempurna daripada makhluk super mengamuk lainnya. Setelah lahir, aku akan menggabungkan gennya dengan gen aku, lalu aku akan menjadi makhluk paling kuat di Suaka Dewa keempat. Petik 2. Jangan berharap, bahkan aku dan naga hitam bukanlah tandingannya. Menurut kamu, bagaimana kamu akan berhasil menggabungkannya? Tulang-tulang Kaisar Naga Bergulir mulai rusak. Dia jatuh ke tanah di samping naga hitam itu. Aku punya caraku, dan kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tunggu saja kematianmu. Setelah Destroyer Wolf selesai, ia berhenti memberi perhatian tentang Rolling Dragon King dan naga hitam. Adapun kamu, aku benar-benar tidak ingin membuang waktuku untuk membunuhmu, tapi aku butuh waktu lama untuk menyatu dengan telur. Jika tempat penampungan suci dan langit luar mempelajarinya, itu akan menyebalkan di Asterisks. Kau seharusnya mati saja, kata Destroyer Wolf saat ia melangkah maju, tubuhnya memasuki patahan luar angkasa. Sebuah retakan muncul di samping Hansen, dan kepala serigala menjulur, melonjak ke arah leher Hansen dengan gigi putihnya. Hansen menggunakan perisai ukiran emas di bahunya untuk menangkisnya dan mempertahankan dirinya dari serangan itu dari serigala penghancur. Scream! Gigi Destroyer Wolf dan perisainya saling bergesekan, dan itu membuat suara yang mengganggu. Gigi serigala penghancur merobek sebagian dari perisai ukiran emasnya, dan ukiran emas pada perisai itu meredup. Itu tidak memiliki kekuatan untuk mencerminkan serangan itu. Hansen sangat ketakutan. Dia belum pernah melihat kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh perisai ukiran emas. The Destroyer Wolf jatuh ke arah Hansen. Ia memandang Hansen dengan dingin. Kekuatan aku adalah menelan ruang, dan aku sudah mengontrol ruang ini sepenuhnya. Menurut kamu, dari mana asal kekuatan pemantul perisai kamu? Perisaimu bukan apa-apa terhadapku. Tubuh Destroyer Wolf meredup saat melewati patahan luar angkasa. Setiap kali, meninggalkan garis miring merah di seluruh tubuh Hansen. Hansen tidak dapat mengejar serigala yang menghilang dan muncul kembali dengan cepat, dan tubuhnya tidak dapat bertahan melawan kekuatan spasial serigala. Lukanya tampak aneh, seperti potongan daging Hansen menghilang begitu saja. Untungnya, perisai ukiran emas menangkis sebagian besar serangan. Kalau tidak, Hansen akan dimakan hidup-hidup. Hansen mengerutkan kening. Kekuatan menelan ruang dari Destroyer Wolf memang menakutkan, dan Hansen tidak bisa menangani serangannya. Dia tidak bisa melihat bagaimana tubuhnya bergerak di antara kesalahan, dia juga tidak bisa menebak bagaimana kekuatan bekerja. Dia tidak bisa menggunakan kelebihannya, dan dia benar-benar ditekan oleh Destroyer Wolf. Hansen mengatupkan giginya, dan cahaya suci yang berkilauan keluar dari tubuhnya. Rambutnya segera tumbuh lebih panjang, dan cahaya bersinar mengalir dari matanya. Dia masuk ke mode roh Raja Super. Roh Raja Super berbeda dari kekuatan biasa Hansen. Tubuh manusia tidak tumbuh lebih kuat ketika inti geno diri mereka dinaikkan levelnya, tetapi makhluk dan roh lebih dekat hubungannya dengan inti mereka. Mode roh Raja Super membuat Hansen seperti makhluk atau roh, tubuhnya menjadi lebih kuat saat inti genonya meningkat. Sampai saat ini, inti geno koin belum ditingkatkan, jadi kekuatan yang diberikan oleh mode roh Raja Super tidak terlalu kuat. Namun, Hansen tidak memasuki mode roh Raja Super untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah dia memasuki mode roh Super, Hansen bergegas menuju telur suci. Dia menamparkan ke arah telur suci dengan telapak tangannya dalam upaya untuk menjatuhkan telur suci dari Rolling Dragon King dan naga hitam. Dia tidak ingin menyelamatkan mereka.
Destroyer Wolf ingin telur suci menyerap kekuatan, tetapi tanpa koneksi ke Rolling Dragon King dan naga hitam, telur suci tidak akan diinkubasi. Itulah mengapa Hansen menyelamatkan Rolling Dragon King dan naga hitam. Tidak peduli apa yang akan mereka lakukan, serigala penghancur harus berurusan dengan mereka terlebih dahulu, jadi inilah kesempatan Hansen. Destroyer Wolf melihat Hansen menamparkan ke arah telur suci, dan itu mencibir. Kamu ingin menyentuh telur suci. Kamu sedang bunuh diri. Petik 2. Namun, serigala penghancur tidak berhenti menyerang. Sebaliknya, itu muncul di belakang Hansen dan menyambar leher Hansen dengan kekuatan menelan ruangnya. Dari serigala penghancur. Scream. Gigi Destroyer Wolf dan perisainya saling bergesekan, dan itu membuat suara yang mengganggu. Gigi serigala penghancur merobek sebagian dari perisai ukiran emasnya, dan ukiran emas pada perisai itu meredup. Itu tidak memiliki kekuatan untuk mencerminkan serangan itu. Hansen sangat ketakutan. Dia belum pernah melihat kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh perisai ukiran emas. The Destroyer Wolf jatuh ke arah Hansen. Ia memandang Hansen dengan dingin. Kekuatan aku adalah menelan ruang, dan aku sudah mengontrol ruang ini sepenuhnya. Menurut kamu, dari mana asal kekuatan pemantul perisai kamu? Perisaimu bukan apa-apa terhadapku. Tubuh Destroyer Wolf meredup saat melewati patahan luar angkasa. Setiap kali, meninggalkan garis miring merah di seluruh tubuh Hansen. Hansen tidak dapat mengejar serigala yang menghilang dan muncul kembali dengan cepat, dan tubuhnya tidak dapat bertahan melawan kekuatan spasial serigala. Lukanya tampak aneh, seperti potongan daging Hansen menghilang begitu saja. Untungnya, perisai ukiran emas menangkis sebagian besar serangan. Kalau tidak, Hansen akan dimakan hidup-hidup. Hansen mengerutkan kening. Kekuatan menelan ruang dari Destroyer Wolf memang menakutkan, dan Hansen tidak bisa menangani serangannya. Dia tidak bisa melihat bagaimana tubuhnya bergerak di antara kesalahan, dia juga tidak bisa menebak bagaimana kekuatan bekerja. Dia tidak bisa menggunakan kelebihannya, dan dia benar-benar ditekan oleh Destroyer Wolf. Hansen mengatupkan giginya, dan cahaya suci yang berkilauan keluar dari tubuhnya. Rambutnya segera tumbuh lebih panjang, dan cahaya bersinar mengalir dari matanya. Dia masuk ke mode roh Raja Super. Roh Raja Super berbeda dari kekuatan biasa Hansen. Tubuh manusia tidak tumbuh lebih kuat ketika inti geno diri mereka dinaikkan levelnya, tetapi makhluk dan roh lebih dekat hubungannya dengan inti mereka. Mode roh Raja Super membuat Hansen seperti makhluk atau roh, tubuhnya menjadi lebih kuat saat inti genonya meningkat. Sampai saat ini, inti geno koin belum ditingkatkan, jadi kekuatan yang diberikan oleh mode roh Raja Super tidak terlalu kuat. Namun, Hansen tidak memasuki mode roh Raja Super untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah dia memasuki mode roh super, Hansen bergegas menuju telur suci. Dia menamparkan ke arah telur suci dengan telapak tangannya dalam upaya untuk menjatuhkan telur suci dari Rolling Dragon King dan naga hitam. Dia tidak ingin menyelamatkan mereka. Destroyer Wolf ingin telur suci menyerap kekuatan, tetapi tanpa koneksi ke Rolling Dragon King dan naga hitam, telur suci tidak akan diinkubasi. Itulah mengapa Hansen menyelamatkan Rolling Dragon King dan naga hitam. Tidak peduli apa yang akan mereka lakukan, serigala penghancur harus berurusan dengan mereka terlebih dahulu, jadi inilah kesempatan Hansen. Destroyer Wolf melihat Hansen menamparkan ke arah telur suci, dan itu mencibir. Kamu ingin menyentuh telur suci. Kamu sedang bunuh diri. Petik 2. Namun, serigala penghancur tidak berhenti menyerang. Sebaliknya, itu muncul di belakang Hansen dan menyambar leher Hansen dengan kekuatan menelan ruangnya.